Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afan. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan paper yang berjudul Implementasi Algoritma Regresi Linear untuk memprediksi harga laptop. Nah, sekaligus saya akan menampilkan kode program Google Colab yang sudah saya buat berdasarkan paper ini. Nah, paper ini bertujuan untuk membangun sebuah model machine learning sederhana, yaitu regresi linear, untuk memprediksi harga laptop berdasarkan spesifikasinya. Nah, model ini dibuat agar pengguna bisa memperkirakan harga laptop, mengetahui fitur apa yang mempengaruhi harga, dan memberikan gambaran hubungan antara spesifikasi laptop dengan nilai jualnya. Nah, adapun dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dan berisi 130 laptop dengan 11 fiturnya, termasuk brand, prosesor, RAM, storage, GPU, dan juga price. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kode Google Colab-nya. Nah, di sini saya membaginya menjadi 12 blok ya. Nah, untuk blok yang pertama ya, kita akan mengimport library yang ada di tugas kali ini. Nah, di bagian ini saya mengimport library yang digunakan untuk membaca dataset, nah, juga operasi numerik, NumPy, dan membuat grafik, Seaborn dan SNS ini, dan juga Sklearn yang digunakan untuk membuat model regresi, menggunakan split data, dan juga evaluasi. Nah, karena tanpa blok ini semua fungsi utama tidak bisa berjalan. Kedua, ada blok untuk mengupload datasetnya. Nah, di bagian ini semua merupakan bagian yang input utama dari program kita, dan saya mengupload file CSV ini yang berisi dataset laptop price.csv. Nah, setelah itu file dibaca oleh Pandas dan menjadi data frame. Ya, outputnya sendiri adalah preview beberapa baris pertama ya, dari dataset ini. Nah, untuk blok yang ketiga, nah di sini kita melakukan pengecekan informasi dari datasetnya. Nah, bagian ini menampilkan tipe data, jumlah baris, ringkasan statistik, dan apakah ada missing value yang ada di dataset kita. Setelah itu di bagian blok yang keempat, dan di sini saya mengecek heatmap dari korelasinya. Bagian ini memvisualisasikanlah hubungan antar fitur, dan tujuannya sendiri untuk melihat fitur mana yang punya korelasi tinggi dengan harga. Nah, outputnya ini adalah grafik heatmap, dan outputnya ini di sini ada grafik heatmap yang seperti ada di paper. Nah, untuk blok yang kelima, di sini bertujuan untuk menghapus outlier harga. Nah, di sini outlier harganya menghapus data harga yang terlalu jauh atau yang terlalu ekstrim. Nah, tujuannya sendiri agar model tidak salah belajar dari data yang tidak normal. Nah, ini tuh sesuai dengan gambar 12 yang ada pada paper ya. 12. Nah, ini yakni menghapus outlier harganya. Nah, untuk blok yang keenam, kita masuk ke blok 6. Nah, di sini kita mulai menyeleksi fitur-fiturnya. Nah, sesuai pada tabel 1 pada papernya,
tabel 1 pada paper. Nah, yang fitur yang kurang relevan itu akan dihapus, dan hanya fitur-fitur penting yang kita akan simpan, seperti ini: brand, prosesor, RAM, GPU, dan juga price. Ini adalah model yang lebih sederhana lah. Ini agar modelnya bisa lebih sederhana dan bisa lebih fokus. Dan untuk blok yang ketujuh, di sini kita sudah masuk ke encoding kolom kategorik. Nah, karena model hanya bisa membaca angka, maka teks seperti Intel i5 atau Apple harus dikonversi ke angka. Nah, di sini saya memakai mapping yang sama seperti tabel ordinal di paper. Nah, outputnya sendiri adalah dataset dengan kolom kategorik yang sudah berubah menjadi angka. Oke, baik. Kita lanjut ke blok yang selanjutnya, yakni blok 8. Di sini saya mulai meng-split datanya. Nah, di sini terbagi menjadi X adalah input yang dipakai oleh model, sedangkan Y adalah outputnya atau target yang ingin diprediksi, yaitu price. Lalu data dibagi menjadi data train 80% dan data testing yakni 20% sesuai oleh paper juga. Oke, untuk box yang selanjutnya yaitu kita sudah mulai melatih model regresi linear. Pada bagian ini kita membuat model regresi linear dan melatihnya menggunakan data training. Nah, outputnya di sini ada dua, yaitu koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh tiap fitur, dan yang kedua yaitu intercept. Nah, di sini intercept ini adalah nilai garis awal pada model. Oke, kita lanjut ke blok yang 10, yakni evaluasi model. Nah, di sini saya sudah mulai mengevaluasi model ya. Pada bagian ini kita mengevaluasi seberapa baik model memprediksi harga laptopnya. Nah, metrik yang digunakan maaf di bagian 10 ini ya, saya melakukan evaluasi model untuk melihat seberapa baik model regresi linear mampu memprediksi harga laptopnya. Oke, pertama saya menggunakan ini R2 score. Nah, nilai yang saya dapatkan di sini adalah 0,57 atau 57%. Nah, artinya apa? Artinya 57% ini variasi harga laptop dapat dijelaskan oleh cut dulu. Baik, untuk blok selanjutnya yaitu blok 10. Nah, di blok 10 ini saya melakukan evaluasi model untuk melihat seberapa baik model regresi linear mampu memprediksi harga laptop. Nah, pertama saya menggunakan R2 score. Nilai yang saya dapatkan dari sini, di sini ada 0,57 atau 57%. Artinya 57% variasi harga laptop dapat dijelaskan oleh 4 fitur yang digunakan, yaitu brand, prosesor, RAM, dan GPU. Nah, nilai ini termasuk ya cukup wajar untuk model sederhana seperti regresi linear. Nah, berikutnya di sini ada MAE atau mean absolute error. Nah, di sini menunjukkan nilai $483. Nah, artinya rata-rata selisih antara harga sebenarnya dan nilai prediksi adalah sekitar $483. Nah,
Lalu di sini ada MSE yang bernilai 221.000. Dan juga ada RMSE yang berkisar sekitar $610. Nah, RMSE ini adalah error dalam satuan dolar sehingga mudah dipahami. Nah, model ini memiliki rata-rata kesalahan sekitar $600 per prediksi. Jadi kesimpulannya, model ini tidak sempurna ya, tapi cukup baik untuk gambaran awal hubungan antara spesifikasi dan juga harga laptop. Baik, kita masuk ke blok selanjutnya. Nah, di sini saya menampilkan koefisien regresi, yaitu angka yang menunjukkan seberapa besar pengaruh setiap fitur terhadap harganya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa prosesor memiliki koefisien paling besar, yaitu 180,76. Nah, artinya jika kualitas prosesor naik satu tingkat di skala encoding, ya harga laptop akan naik sekitar $180. Nah, brand juga di sini memiliki pengaruh kedua sebesar $67. Nah, ini masuk akal ya, karena brand premium seperti Apple memang lebih mahal. Nah, di sini juga GPU punya pengaruh sekitar $61. Nah, menunjukkan bahwa GPU memang punya peran penting dalam menaikkan harga. Dan yang terakhir, di sini ada RAM. Nah, juga memiliki dia di sini memiliki pengaruh yang paling kecil sekitar $28 per kenaikan level RAM. Ya, secara visual ya, di sini grafik bar plot di sini menunjukkan dengan jelas bahwa prosesor adalah fitur yang paling menentukan harga laptop sesuai temuan dalam paper dalam paper ini. Nah, untuk blok yang terakhir, kita sudah melakukan semuanya. Nah, maka dari ini untuk blok terakhir ini saya melakukan prediksi harga laptop berdasarkan spesifikasi tertentu. Nah, di contoh ini saya menggunakan laptop dengan brand Apple ya, dengan prosesor Intel i7, RAM 16GB dan GPU RTX 3060. Nah, model ini memberikan output sekitar $2.261. Nah, ini menunjukkan bagaimana model yang saya bangun bisa dipakai untuk memperkirakan harga laptop secara otomatis, hanya berdasarkan spesifikasi yang kita masukkan. Baik, jadi itu tadi penjelasan mengenai paper dan implementasi kode programnya. Nah, mulai dari pre-processing data, pembuatan model regresi linear, evaluasi performa, sampai prediksi harga laptop. Baik, semuanya, terima kasih sudah menonton dan see you in next video. Dadah.